Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri, Ananda Nipraningsiah, dan satu teman saya, Suci Fitriani. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Peran Pemerintah dalam Ekonomi Makro. Adapun topik pembahasan kali ini ada 4, yaitu yang pertama, pengertian ekonomi makro, yang kedua, masalah pokok ekonomi makro, yang ketiga, peran pemerintah dalam perekonomian, dan yang keempat, peran pemerintah dalam ekonomi makro. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya akan mulai memaparkan topik pertama dari materi kami. Jadi, topik pertama yaitu mengenai pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi mengungkapkan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan buat menganalisis cara terbaik buat mempengaruhi sasaran target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian ekuilibrium neraca yang berkesinambungan. Yang kemudian topik kedua, kita melangkah ke topik kedua, yaitu tentang masalah pokok ekonomi makro. Ilmu ekonomi bermanfaat sebab bisa memberikan petunjuk-petunjuk tentang kebijakan apa yang bisa diambil buat menanggulangi suatu permasalahan ekonomi eksklusif. Ekonomi makro yang merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi bisa membantu memecahkan konflik kebijakan ekonomi secara makro. Permasalahan kebijakan ekonomi makro mencakup masalah-masalah tentang pengelolaan serta pengendalian perekonomian secara umum. Secara umum, tugas pengendalian ekonomi makro artinya mengusahakan perekonomian bisa bekerja dan tumbuh secara seimbang, tak terhindarkan dari keadaan-keadaan yang dapat merusak keseimbangan awam tersebut. Secara garis besar, ada 4 masalah pokok pada ekonomi makro, yaitu yang pertama, ada masalah inflasi. Inflasi adalah salah satu dilema ekonomi yang selalu dialami dan hampir keseluruhan pembicaraan negara, yaitu tentang inflasi, tentang kenaikan harga, karena hargalah indikator krusial daripada inflasi. Inflasi yang dimaksud artinya suatu keadaan di mana terdapat kesamaan kenaikan harga-harga secara umum serta terus-menerus. Dengan demikian, jika pada warga terjadi kenaikan satu atau beberapa orang, maka kondisi semacam itu tidak diklaim menjadi inflasi, sebab kondisi semacam itu merupakan suatu masalah dan tak diharapkan kebijakan spesifik buat mengatasinya. Meskipun inflasi tidak secara otomatis menurunkan baku hidup, namun inflasi permanen artinya masalah yang terjadi karena 3 alasan. Yaitu yang pertama, inflasi dapat menyebabkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Yang kedua, inflasi bisa menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi. Dan yang ketiga, inflasi bisa menyebabkan perubahan output dan kesempatan kepada rakyat. Kemudian masalah ekonomi yang kedua ada masalah pengangguran. Pengangguran ini terjadi sebab jumlah energi kerja atau nomor pekerjaan melebihi taraf kesempatan kerja yang tersedia. Faktor primer yang menimbulkan pengangguran merupakan kekurangan pengeluaran agregat para perusahaan produksi dan jasa dengan maksud mencari laba. Kurangnya permintaan agregat adalah faktor krusial yang mengakibatkan pengangguran. Selain itu, faktor lain yang menimbulkan pengangguran yaitu ada 3. Yang pertama, menganggur karena ingin mencari pekerjaan lain. Yang kedua, pengusaha memakai peralatan teknik terkini. Dan yang ketiga, ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja
yang sebenarnya menggunakan keterampilan yang diharapkan pada industri yang terdapat. Kemudian masalah yang ketiga ada masalah ketimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah neraca yang memuat ikhtisar dari segala transaksi yang terjadi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu ketika eksklusif, umumnya 1 tahun. Secara neraca pembayaran akan memberikan isu mengenai nilai ekspor dan impor, transaksi jasa, serta lain-lain. Ekuilibrium dalam neraca pembayaran ini cenderung akan mewujudkan kestabilan neraca pembayaran. Perjuangan lain yang umumnya dilakukan setiap negara merupakan menggalakkan perkembangan ekspor barang serta jasa dan menaikkan pengaliran masuk. Kemudian, masalah pokok ekonomi makro yang terakhir ada pada masalah pertumbuhan ekonomi. PDB juga adalah angka yang menunjukkan total produksi suatu negara. Semakin tinggi PDB atau produk domestik bruto berarti total produksi semakin meningkat besar. Hanya yang menjadi masalah di sini adalah pembagian pendapatan nasional yang tidak merata. Oleh sebab itu, tidaklah sebagai cerminan sebuah negara yang mempunyai PDB rendah, masyarakatnya miskin. Semua masyarakatnya miskin, dan jika sebuah negara mempunyai PDB terbaik keseluruhan warga negara, masyarakatnya kaya. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat paparkan mengenai materi kami. Topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Suci Fitriani. Selanjutnya, peran pemerintah dalam ekonomi makro. Yang pertama, ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berada di bawah wewenang DPR dan biasanya dilaksanakan oleh lembaga pemerintah pusat. Alat kebijakan fiskal adalah tarif atau pajak dan belanja pemerintah. Kebijakan fiskal penting untuk mengatasi pengangguran yang parah. Nah, melalui kebijakan fiskal, keseluruhan anggaran dapat ditingkatkan, sehingga meningkatkan pendapatan nasional dan lapangan pekerjaan. Keputusan untuk mengurangi pajak akan mendorong masyarakat untuk membeli barang dan jasa, dan pada akhirnya akan meningkatkan pengeluaran secara keseluruhan. Nah, yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter dikendalikan oleh Bank Sentral, karena Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia yang berkaitan dengan instrumen kebijakan moneter, yaitu seperti produk uang dan peredaran jumlah uang yang beredar. Peredaran suku bunga tingkat diskonto, yaitu bunga yang dibebankan oleh Bank Sentral yang meminjamkan uang kepada bank-bank komersial dan melalui pengawasan sistem perbankan. Semuanya dengan tujuan untuk mempengaruhi anggaran secara keseluruhan. Nah, kemudian ada kebijakan dari sisi penawaran. Nah, kebijakan dari sisi penawaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional bisnis dan perusahaan, sehingga mereka dapat menawarkan produknya dengan harga yang lebih rendah atau lebih baik. Strategi kebijakan pada sisi penawaran dapat diterapkan dalam berbagai cara. Yang pertama, dengan kebijakan pendapatan atau income policy. Yang kedua, dengan meningkatkan semangat kerja pegawai atau karyawan. Yang ketiga, dengan efisiensi produktivitas. Yang keempat, dengan pengembangan infrastruktur. Dan yang kelima, dengan meningkatkan pelayanan pemerintah dan mengembangkan komersial perusahaan swasta. Selanjutnya, peran pemerintah dalam perekonomian. Nah, dalam perekonomian, pemerintah memiliki 3 peran utama, yaitu yang pertama, peran alokasi, yang kedua, peran distribusi, dan yang ketiga, peran stabilitas. Nah, peran alokasi di mana pemerintah bertanggung jawab memulihkan distribusi ketika pasar tidak berfungsi. Nah, fungsi alokasi pemerintah terkait dengan penciptaan efisiensi dan alokasi sumber daya yang stabil. Alokasi sumber daya ini harus dilakukan dengan benar dan tepat. Yang kedua, peran distribusi. Dalam mempertimbangkan distribusi pendapatan, pemerintah menggunakan konsep pemerataan dan keadilan. Dana didistribusikan dengan mempertimbangkan sejarah kota, warisan, pendidikan, transportasi umum, peluang ekonomi, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, peran stabilitas.
Peran stabilitas adalah peran pemerintah di mana pemerintah menstabilkan perekonomian dengan menggabungkan kebijakan politik dan moneter dengan kebijakan yang lainnya. Nah, selanjutnya tujuan makroekonomi. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hasilnya adalah peran spesifik yang diambil oleh tenaga kerja. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk memenuhi permintaan yang tidak terbatas. Yang ketiga, tujuannya yaitu untuk tingkat harga yang stabil. Nah, stabilitas harga penting karena jika perubahan harga tajam, maka risiko penambahan modal akan meningkat. Yang keempat, stabilitas neraca pembayaran. Neraca pembayaran yang mempengaruhi cadangan mata uang asing. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 8 dengan judul materi peran pemerintah dalam ekonomi makro. Sekian dari presentasi kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.